Saudara yang terkasih, Shalom, kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Saudara, pernahkah Anda berpikir, apa ya warisan paling berharga yang bisa diberikan kepada anak Anda? Sehingga ketika Anda sudah meninggalkan dunia ini pun, Anda tahu bahwa anak Anda akan hidup dengan baik. Bukan rumah atau harta, bukan perusahaan atau bisnis keluarga, bukan juga gelar-gelar, piala-piala pencapaian dan prestasi-prestasi, tapi warisan yang paling berharga adalah iman yang tulus ikhlas kepada Kristus. Iman yang tulus ikhlas ini disebutkan oleh Paulus ada di dalam keluarga Timotius. Mari kita lihat 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara, 3 generasi dalam keluarga ini dikatakan memiliki iman yang tulus ikhlas. Apa maksudnya? Kalau kita lihat pada bahasa aslinya, iman yang tulus ikhlas itu diartikan sebagai iman yang tidak munafik, yang tidak berpura-pura, iman yang tanpa agenda terselubung, iman yang benar-benar tulus dan murni. Saudara, ketika seseorang seperti Paulus menggambarkan iman yang dimiliki oleh keluarga Timotius sebagai iman yang tulus ikhlas, artinya Paulus sendiri melihat bagaimana kehidupan spiritualitas mereka. Bisa disimpulkan bahwa keluarga ini adalah keluarga yang memang menghidupi imannya dimanapun mereka berada. Mereka bukanlah orang munafik yang hanya baik di gereja namun hidup seperti tidak ada Kristus di dalam hidup sehari-hari. Nah saudara, bagaimana iman yang tulus ikhlas ini bisa diwariskan kepada keturunan yang selanjutnya? Iman Timotius dibentuk mulai dari keluarga, dan tentu saja ini tidak lepas dari pengaruh sang nenek Lois dan juga sang ibu Eunike. Tidak banyak yang diketahui tentang Eunike selain dia adalah seorang Yahudi yang menikah dengan seorang pria Yunani. Eunike mendidik anaknya untuk mengenal Tuhan, dan ini dilakukan sejak Timotius balita. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 dikatakan, dari kecil Timotius sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepada dia dan menuntun dia kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Artinya dari sejak usia yang sangat muda, Eunike telah memperkenalkan dan mengajarkan kitab suci kepada Timotius. Nah, seharusnya tugas mengajar itu biasanya adalah tugas yang diembankan kepada seorang ayah. Tapi karena suami Eunike adalah seorang Yunani yang kemungkinan besar dia tidak mengerti Taurat, maka Eunike mengambil alih tugas pengajaran itu. Dan dari sejak kecil, Eunike sudah mendidik Timotius di dalam kebenaran. Saudara, pendidikan spiritual bagi Timotius tentu tidak akan berdampak jika Eunike itu hanya mengajarkan sebuah iman yang dia sendiri sebagai orang tua tidak pernah hidupi. Jadi yang lebih penting adalah Eunike terlebih dahulu harus menghidupi iman yang tulus ikhlas itu. Tanpa Eunike terlebih dahulu memiliki iman yang tulus ikhlas, tidak mungkin dia bisa mengajar Timotius tentang iman. Saudara, Eunike mungkin tidak memiliki pencapaian-pencapaian apapun di dalam hidupnya. Mungkin dia tidak menjadi orang yang berhasil, dan tidak dicatat juga dia itu menjadi ketua kaum ibu, menjadi majelis gereja, atau menjadi hamba Tuhan. Tidak dicatat juga dia memiliki warisan kekayaan yang banyak. Namun, warisan iman yang tulus ikhlas yang hidup di dalam dirinya itulah yang dia wariskan kepada Timotius. Lewat Eunike, Timotius mengenal Tuhan dan juga akhirnya dia menyerahkan diri melayani Tuhan bersama dengan Paulus. Saudara, jika iman yang tulus ikhlas itu hidup di dalam Eunike dan diajarkan kepada Timotius sehingga itu menjadi warisan yang bernilai kekal, bagaimana dengan kita yang menjadi orang tua pada hari ini? Adakah kita melihat iman yang tulus ikhlas itu sebagai warisan bagi anak cucu kita? Adakah iman itu benar-benar hidup di dalam hidup kita? Adakah anak-anak melihat iman itu ada di dalam diri kita? Anak-anak melihat, meniru dan mengikuti cara orang tua di dalam menghidupi imannya setiap hari.
Mereka mengikuti bagaimana cara orang tua menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, dan meletakkan Tuhan sebagai yang terutama di dalam hidup. Jika orang tua tidak tertarik untuk ibadah, bagaimana mungkin kita menyuruh anak kita untuk ikut ibadah sekolah minggu atau ibadah glow? Jika orang tua tidak membaca Alkitab, bagaimana mungkin kita bisa mengajarkan anak itu untuk menghidupi kebenaran? Saudara, mari kita sebagai orang tua, kita memohon pertolongan dari Roh Kudus supaya kita itu bisa menghidupi iman yang tulus ikhlas dimanapun kita berada. Dan biarlah anak-anak cucu kita boleh melihat dan meneladani iman yang tulus ikhlas itu yang pertama-tama terlebih dahulu hidup di dalam dirimu, di dalam diriku, dan selanjutnya akan hidup di dalam diri keturunan-keturunan kita. Kiranya Tuhan memberkati.